Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan ilmu nahu yaitu tentang kalam. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk kita mulai. Pengertian kalam menurut kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Imam Syekh Anson Haji adalah al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Lalu jika kita artikan secara bebas pengertian kalam tersebut, maka pengertian kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan pengertian sempurna yang sesuai dengan ketetapan atau ketentuan peraturan bahasa Arab. Lalu jika kita melihat lebih jauh pengertian tadi, maka akan ditemukan 4 komponen sebuah kalimat bisa disebut sebagai kalam. Yang pertama ada lafaz, yang kedua ada murakkab, yang ketiga ada mufid, yang keempat ada wada'. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari masing-masing komponen tersebut. Pengertian lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, yaitu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Seperti contoh kata baitun, babun, firosyun, dan lain sebagainya. Bahkan jika misalnya kita punya kosakata dalam bahasa Indonesia seperti kata jendela, lalu kita rubah kata jendela ini dalam bentuk huruf hijaiyah menjadi seperti ini, maka ini pun masih disebut lafaz. Kenapa? Karena inti dari lafaz itu adalah kata yang setiap hurufnya itu adalah huruf hijaiyah. Seperti itu. Mudah kan? Kedua ada murakkab. Pengertian murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Artinya adalah sesuatu yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Contoh yang terdiri dari dua kalimat seperti kata Al-kitabu muhimun. Kalimat ini termasuk murakkab karena tersusun atas dua kata, yaitu kata Al-kitabu dan juga muhimun. Lalu contoh yang lebih dari dua kata seperti kalimat adhabu ilal madrasani. Ini termasuk contoh murakkab juga. Mudah kan? Tiga ada mufid. Pengertian mufid adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Artinya adalah sesuatu yang memberikan pengertian sempurna sekiranya pembicara dan juga pendengar diam. Maksud pembicara diam adalah pembicara tidak perlu kembali menjelaskan atau menerangkan kalimat yang telah ia ungkapkan. Maksud pendengar diam adalah pendengar tidak perlu menanyakan kembali redaksi atau kalimat yang telah diucapkan oleh pembicara. Jadi inti dari mufid ini adalah sekiranya orang lain itu paham apa yang kita ucapkan. Jadi intinya seperti itu. Mudah juga kan? Keempat ada wado. Untuk pengertian wado ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, jadi lafaz yang tersusun yang memberikan pengertian sempurna yang diucapkan oleh mutakalim tersebut tidak dalam keadaan lupa atau tidak sengaja. Jadi keadaan mutakalim tersebut tidak dalam keadaan gila atau dalam keadaan mengigo. Untuk pendapat yang kedua, jadi lafaz yang tersusun yang memberikan pengertian sempurna yang diucapkan oleh mutakalim tersebut harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan dalam berbahasa Arab. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk memahami lebih lanjut tentang penjelasan kalam ini, maka saya akan memberikan salah satu contoh dari sebuah kalimat. Kalimatnya adalah idza lam tajtahid fit dirasah. Coba kamu pikirkan, apakah kalimat ini termasuk kalam atau tidak? Oke, kalimat ini tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena kalimat ini tidak mufid. Karena arti dari kalimat ini adalah apabila kamu tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, apakah kamu paham atau mengerti akan kalimat ini? Jika tidak, itu berarti tidak mufid.
Dan juga kalimat ini tidak termasuk kalam, walaupun kalimat ini sudah termasuk lafadz karena tersusun atas huruf hijaiyah, dan juga sudah murokab karena terdiri dari lebih dari dua kata, dan juga sudah wado karena telah sesuai dengan ketentuan orang Arab, dan juga tidak dikatakan oleh saya yang dalam keadaan gila ataupun dalam keadaan mengigo. Jadi seperti itu teman-teman. Mudahkan ada beberapa catatan untuk penjelasan kalam ini. Al-kalam dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Al-kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita kali ini, kita tutup dengan doa setelah belajar dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani faddudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.